Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai metode eliminasi pada sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi, metode yang ingin saya jelaskan ini itu full pengerjaannya menggunakan metode eliminasi. Jadi, sebelumnya sudah saya berikan modul materi mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Di situ ada beberapa contoh soal dengan metode yang berbeda-beda. Ya, ada eliminasi, substitusi, dan gabungan dari eliminasi dan substitusi. Nah, jika menurut kalian masih belum bisa memahami penjelasan dalam bentuk tulisan seperti itu saja, jadi semoga video ini bisa membuat kalian sedikit lebih memahami mengenai cara penyelesaian menggunakan metode, khususnya untuk video ini adalah metode eliminasi. Baik, untuk contohnya itu kan di situ ada SPLTV ya. Dan kita akan memberikan di sini nama dulu. Jadi di sini kita misalkan dengan persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 ya. Terus kita akan mencari nilai X, Y, dan Z ya dari SPLTP tersebut. Nah, untuk langkah pertama, kan ini full menggunakan metode eliminasi. Jadi saya singkat eliminasi dengan ELI saja. Eliminasikan variabel Y. Ya, sesuai dengan modul yang saya berikan, itu langkah pertama adalah eliminasi Y. Jadi saya jelaskan bagaimana caranya sesuai yang ada di modul yang saya berikan itu. Eliminasikan Y dari persamaan 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Nah, saya tuliskan dulu persamaannya. Oke. Sebenarnya untuk eliminasi itu terserah kalian mau mengeliminasi variabel apa ya. Jadi tidak harus Y dulu, bisa saja kalian eliminasi X atau Z ya. Kebetulan kalau Y dan Z sebenarnya mudah itu untuk dieliminasi karena ada variabel dengan koefisien yang sama ya. Makanya untuk yang langkah 1 ini saya ambil yang eliminasi Y. Nanti kalau kalian menyelesaikan dengan cara yang berbeda, boleh dicoba soal yang ini tapi mengeliminasi variabel yang berbeda ya, misalkan Z dulu gitu untuk sebagai bahan latihan kalian. Baik, sebelumnya kita perhatikan karena kita ingin mengeliminasi Y, maka koefisien itu adalah angka di depan variabel. Fokuskan ke koefisien Y karena kita mengeliminasi Y ya, eliminasi Y. Jadi koefisien Y kebetulan sudah sama-sama 1 ya. 1. Tapi bedanya dia 1 positif dan 1 negatif. Nah, kalau dia sudah sama, tinggal kita operasikan saja. Mau dikurang atau ditambah. Itu tergantung dari tanda di depan koefisien itu sendiri. Jadi, kita beri catatan di sini. Catatan kalau tanda sama, ya, tanda sama ini harus kalian beritahu. Ini positif ya, atau negatif ya. Artinya tuh yang di atas misalkan contoh ya 2x dan 2x. Ini kan sama-sama positif atau negatif 2x dan negatif 2x. Sama-sama negatif. Seperti itu maksud saya. Maka nanti operasi untuk menyelesaikannya itu akan kalau sama dikurang. Kalau tandanya berbeda itu positif negatif atau negatif positif ya, maka nanti tanda operasinya ditambah. Nah, ini harus jadi bahan catatan kalian untuk menentukan apakah dia nanti dikurang atau ditambah ya. Jadi untuk eliminasi saya tekankan sekali lagi, koefisiennya harus sama dulu. Setelah itu kita tentukan mau ditambah atau dikurang dilihat dari tanda depan koefisien variabel yang ingin kita eliminasi ya. Jadi nilai Y ya, koefisien Y ini dia sudah sama, koefisiennya sama-sama 1, bedanya dia positif negatif. Nah, dia berbeda nih tandanya, maka nanti ditambah. Nah, 2x tambah 3x itu 5x. Ini otomatis hilang ya, 0 nilainya, jadi tidak usah ditulis. Terus 1z ditambah 2z itu kan 1 tambah 2 sama dengan 3z. Nah, tanda 3z itu kan positif, jadi ditulis plus 3z seperti ini. Lalu sama dengan 4 ditambah min 5. Kalau kalian masih bingung ya posisi menghitung menurun seperti itu, kalian tulis di sampingnya. Jadi 4 ditambah negatif 5.
Nah, negatif ketemu positif itu kan dia min ya. Jadinya 4 kurang 5. Punya uang 4.000, hutangnya 5.000. Bayarkan ke hutang 4.000, maka hutangnya berkurang sehingga sisa 1.000, seperti itu ya. Jadi jawabannya min 1, seperti itu. Oke, ini nanti kita akan beri nama persamaan ke-4. Sambungannya 1, 2, 3, 4. Langkah kedua, kita akan mengeliminasi variabel yang sama. Jadi ingat, langkah 1 dan langkah 2 adalah mengeliminasi variabel yang sama. Jangan coba-coba mengeliminasi variabel yang berbeda. Kecuali misalkan ada sesuatu di sini, misalkan persamaan 2 ya. Persamaan 2 ini ada variabel yang hilang. Kayak gitu. Kalau ada variabel yang hilang, bisa aja kita gunakan eliminasi yang berbeda. Misalkan aja variabel ketiga itu tidak ada Y. Jadi cukup X sama 2Z. Kita cuma punya 2 variabel. Maka bisa nanti dieliminasi dengan persamaan keempat. Ya, pokoknya ada situasi di mana kalian bisa loncat di langkah kedua itu mengeliminasi yang berbeda. Tapi kalau full seperti ini ya, dari persamaan 1 dan persamaan 2, variabel X, Y, Z-nya full, tidak ada yang kosong-kosong, maka ikuti langkah demi langkah yang saya jelaskan. Jadi langkah 1 dan langkah 2 itu harus eliminasi variabel yang sama. Gitu ya. Jadi untuk langkah kedua ini kita cari persamaannya yang berbeda dari langkah 1. Tadi kan 1, 2. Sekarang kita akan pilih 1, 3 atau 2, 3. Sesuai dengan modul itu dia persamaannya 2 dan 3. Oke, nah persamaannya sudah saya tulis, persamaan 2 dan 3-nya. Jadi perhatikan, di sini kan ada yang sama ya sebenarnya. Jangan terkecoh, di 2Z sama 2Z ini sudah sama. Pengen kalian eliminasi. Seperti yang saya bilang, eliminasinya harus fokus ke apa yang ingin kalian eliminasi, yaitu Y. Ya, jangan sampai terkecoh dengan koefisien yang sama ya. Baik. Kita akan eliminasi Y dengan ketentuan di sini nilai koefisiennya berbeda, 1 dan 2 gitu ya. Nah, maka harus kita samakan dulu dengan cara dikali. Kita kalikan supaya nilai Y-nya, koefisien Y-nya itu sama. Jadi, tinggal kita tukar aja. Jadi, yang di atas kita kalikan 2, yang di bawah kita kalikan 1. Ya, kan tadi 1, 2 nih. 1, 2. Kita balik, jadi 2, 1. Jadi untuk menemukan angka 21 ini ya diperoleh dari ini tadi, koefisien awalnya, kayak gitu ya. Atau bisa menggunakan kelipatannya. Baik, kita kalikan. Jadi kita kalikan yang di atas itu seluruhnya dengan 2. Jadi seluruh yang di sini kita kalikan angkanya dengan 2. Jadi 3X kali 2, 6X. Dikurang 1 kali 2, 2Y. Ditambah 4Z sama dengan negatif 10. Di bawahnya itu tetap, karena dia dikali 1, jadi tulis aja. Tetap semua angkanya. Nah, seperti ini. Baru nanti kita fokuskan ke Y. Nah, Y itu tandanya berbeda, negatif dan positif. Maka nanti kita operasikan dengan tambah. Kita jumlah. Jadi 6X ditambah X itu sama dengan 7X. Ya, ini 0. Terus 4Z ditambah 2Z, 6, positif 6Z sama dengan negatif 10 tambah 5. Negatif 10 tambah 5, negatif 5 ya. Ini kita beri nama persamaan 5. Nah, dari persamaan 5 ini, kita peroleh 2 variabel. Persamaan 4 juga 2 variabel. Kita ingin mencari nilai 1 variabel. Jadi kita reduce. Reduce itu mengurangi. Awalnya kan 3 variabel ya, X, Y, Z kayak gitu. X, Y, Z. Terus kita eliminasi, hilangkan 1 variabel yaitu Y, sisanya X dan Z. Nah, dari X dan Z ini kita bakalan eliminasi lagi 1 variabel X atau Z untuk mendapatkan nilai variabel yang tidak tereliminasi. Jadi kayak gini, langsung aja. Jadi langkah 3 itu kita tetap eliminasikan, tapi persamaannya yang 4 dan 5 ya. Karena dia 2 variabel. Jadi jangan pilih 1, 2, 3 lagi. Pilih 4 atau 4 dan 5. Baik, jadi sesuai di modul itu kita eliminasikan yang Z ya. Perhatikan,
yang Z yang ingin kita eliminasikan, berarti perhatikan angkanya itu 36. Kalau tadi saya bilang mengeliminasikan supaya sama, itu kita tinggal switch atau kita balik 36 jadi 63 seperti itu. Boleh ya, boleh, tapi angkanya kan agak gedean tuh. Nah, kita cari solusi lain. Jadi, bisakah 3 itu kita kalikan dengan suatu bilangan untuk menghasilkan 6? Ada kan ya? Dikali dengan 2. Nah, 2 kali 3, 6. Berarti otomatis 6Z yang di bawah ini jangan kita apa-apai. Artinya kita kalikan dengan 1 saja. Jadi, tidak mesti harus dibalik angkanya ya. Jadi, perkaliannya itu 36 jadi 63. Tidak mesti. Tapi bisa kita cari solusi angka perkalian supaya kecil. Jadi meringankan kita untuk menghitungnya. Jadi kita kalikan dulu ini jadi 10x, 6z, min 2, terus di bawahnya 7x tambah 6z sama dengan negatif 5. Fokus ke eliminasi z, jadi z-nya yang kita perhatikan. Untuk z ini tandanya sudah sama, positif-positif. Maka nanti operasinya adalah pengurangan. Jadi 10x ditambah 10x dikurang 7x itu 3x, ini 0 ya habis. Terus min 2 dikurang min 5. Kalau bingung, min 2 dikurang min 5. Min ketemu min plus, jadinya min 2 ditambah 5. Hutangnya 2.000, punya uang 5.000. Jadi sisa 3, oke. Terus nilai x sama dengan 3/3. 3 yang ini kita tulis terlebih dahulu. Terus 3 yang ini bersama x ini, itu bakalan pindah. Karena 3x artinya 3 kali x. Maka kali pindah jadi bagi. Sehingga nilai x-nya kita peroleh sama dengan 1. Nah, baru 1 nilai yang kita temukan. Nah, karena kita full menggunakan metode eliminasi, maka sampai akhir kita harus mengeliminasi. Nah, eliminasi untuk langkah yang keempat itu adalah eliminasi X. Ya, kita eliminasi X, jadi tukeran. Tadi kan 2 variabel nih. 2 variabel. Kita eliminasi Z, dapat X. Nah, kita bakalan kembali. Jadi kita eliminasi X, maka akan kita peroleh nilai Z seperti itu. Jadi kita eliminasi X dari persamaan 4 dan 5 juga. Karena dia 2 variabel. Ingat, ya. Sistemnya itu eliminasi adalah mengurangi. Jadi awalnya dari 3, menjadi 2 kita eliminasi lagi jadi 1. Nah, 1 ini yang bakalan kita peroleh nilai yang dicari, gitu ya. Itu sistem dari konsep dari eliminasi. Jadi kalau pengen mengeliminasi, jangan eliminasi yang 1, 2, 3 tadi. Pokoknya 1, 2, 3 itu batu loncatan ya. Kalau sudah terkurangi 1 variabel, maka 2 variabel yang kita kerjakan tadi harus kita eliminasi lagi untuk mendapatkan 1 variabel yang dicari. Baik, untuk langkah keempat kita eliminasi X. Berbeda dengan Z tadi, itu kita bisa menggunakan kelipatannya. Untuk 5 dan 7 ini kan tidak bisa 5 diubah jadi 7 atau 7 diubah jadi 5. Maka caranya cuma bisa di switch. Artinya ditukar. Jadi 5, 7, berarti ini dikali 7, 5 seperti ini. Ya. Jadi 5x dikali 7, 35x. 3 dikali 7, itu 21z, sama dengan min 7. Terus di bawahnya 35x, 30z ya, sama dengan min 25. Perhatikan kita eliminasi X. X-nya itu 35 dan 35 sama-sama positif, maka nanti kita kurang. Jadi ini 0, 21z dikurang 30z itu sama dengan 9z. Min 7 dikurang min 25 itu kan sama aja min 7 dikurang min 25. Min ketemu min jadi positif, jadi min 7 ditambah 25 itu sama dengan 18. Maka nilai Z-nya sama dengan 18/9. Z-nya sama dengan 2. Nah, kita sudah peroleh 2 nilai variabel. Berarti tinggal variabel Y saja yang beluman kita cari. Makanya kita harus mencari nilai variabel itu dengan cara eliminasi. Kan kembali persamaan 1, 2, dan 3 itu. Berarti langkah ke-5 itu eliminasikan, saya ambil sesuai di modul, yaitu langkah 5 adalah eliminasi Z dari persamaan 2 dan 3, dimana persamaan 2 dan 3 adalah kita eliminasi Z ya.
kita eliminasi Z, kebetulan koefisiennya sudah sama, maka langsung saja kita kurang, karena tandanya positif-positif itu. Jadi 3X dikurang X, 2X, min 1 dikurang 2, jadi min 1Y dikurang positif 2. Langsung aja berarti positif 2 kayak gini. Sama dengan min 3Y sama dengan min 10 ya. Min 5 dikurang 5, min 10. Ini adalah persamaan ke-7. Oh, sorry, ke-6. Nah, langkah ke-6 itu adalah eliminasi Z tetap. Tapi persamaannya kita ambil yang 1 dan 2. Ini persamaannya karena kita eliminasi Z, maka nilai Z-nya harus kita samakan dulu. Ini kan 1, 2, jadi kita kalikan 2, 1. Terus jadi 4X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 8. 3X kurang Y ditambah 2Z sama dengan min 5. Nah, ini kita kurangkan karena posisinya di situ positif 2 Z dan positif 2Z, sama-sama positif. Dikurangkan jadi 4X kurang 3X itu X, 2 dikurang negatif 1, jadinya 2 ditambah 1, positif 3Y, sama dengan ini 8 dikurangi negatif 5, negatif ketemu negatif jadi positif, jadi 8 ditambah 5, sama dengan 13 ya. Nah, ini kita beri nama persamaan ke-7. Nah, jadi setelah kita eliminasi ini, langkah ke-7-nya, kita eliminasi persamaan 6 dan 7 untuk mendapatkan nilai variabel yang belum kita temukan, yaitu Y ya tadi. Berarti eliminasi, bentar saya tulis dulu. Kita akan mencari nilai Y, fokus ya, kita mencari nilai Y. Maka jangan terkecoh dengan koefisien yang sama ini. Kebetulan Y itu koefisiennya sudah sama-sama 3. Tapi kita pengen mengeliminasi X untuk dapat nilai Y, kayak gitu kan ya. Jadi persamaannya tadi 6 dan 7. Jadi kita eliminasikan X. Nah, eliminasi X otomatis berarti ini kita kalikan 1, ini kalikan 2, dibalik ya. Jadinya ini tetap, terus 2X itu yang di bawah semuanya kita kalikan dengan 2 plus 6Y 26. Nah, kita pengen mengeliminasi Y ya, X, maka tandanya ini kan itu positif-positif. Jadi kita kurang, ini 0, terus min 3, dikurang 6, jadinya min 9Y, terus min 10, dikurang 26, berarti itu min 36. Maka nilai Y-nya sama dengan min 36 dibagi min 9. Jadi kita peroleh nilai Y-nya sama dengan positif 4. Negatif ketemu negatif, negatif bagi negatif itu positif, 36 bagi 9 itu sama dengan 4. Kesimpulannya, kita peroleh nilai X-nya tadi sama dengan 1, ya. Nilai X sama dengan 1, nilai Y-nya sama dengan 4, dan Z-nya sama dengan 2. Maaf ralat-ralat, untuk langkah keempat, itu kan 21Z dikurang 30 ya. Maaf, salah. 21Z dikurang 30Z itu sama dengan negatif 9. Jadinya jawabannya seharusnya Z-nya adalah negatif 2. Maaf, diralat. Nah, oke, seperti itu. Jadi cara untuk menggunakan metode eliminasi full eliminasi ya, caranya seperti itu. Semoga bisa dipahami dan membantu kalian dalam belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.